Maksudnya apa, Bu? Poligon tertutup. Jadi ini tuh adalah syarat kalau misalnya kita bikin poligon. Contohnya, misalnya kalian tahu bentuk segitiga ya? Nah, kalau bentuk segitiga kan di sini ada sudut ya, ada alfa, ada beta, ada gamma gitu misalnya. Syarat segitiga itu sudutnya berapa sih? Alfa tambah beta ditambah gamma itu harusnya berapa? 180, Bu. 180 ya, 180. Nah, dari mana sih kita bisa tahu 180? Ternyata ini ada rumusnya. N dikurangi 2 kali 180. Coba kita iniin ya, kita buktikan. N itu adalah jumlah sudut, dikurangi 2 dikali 180. Segitiga sudutnya ada berapa? 3, Bu. Ada 3 ya. 3 dikurangi 2 dikali 180 sama dengan 3 kurang 2, 1 dikali 180. Jadi adalah 180. Itu. Kalau misalnya nanti poligonnya kalian bikin segi 4. Segi 4 berapa sih harusnya? Alfa, beta, gamma, sama sigma misalnya. Berapa sih jumlah sudutnya segi 4? Kan harusnya 360 ya. Nah, kita lihat lagi pakai rumus itu. N min 2 dikali 180. N-nya berapa segi 4? 4 dikurangi 2 kali 180 adalah 360. Jadi ini adalah syarat geometrinya untuk sudut-sudut dalam ya yang ada di dalam geometrinya. Nah, kita lihat kembali ke sini, ke gambar yang ini. Ini ada berapa sudut nih? Nah, nanti kalian lihat ada berapa sudut dalam di sini. Gitu ya. Sudut dalamnya ada berapa di sini? Ya ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6 gitu ya, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Ada 11. Berarti berapa sudutnya? N min 11 kali 180. N-nya berapa? 11 ya, kali 180. 10 kali 180 adalah 1800 derajat. Jadi ini tuh sudutnya kalau ditotalin harus ada 1800. Nah, kalau misalnya ketika kalian ngitung gitu ya, ketika kalian ngukur, pas sudutnya dijumlahin nggak 1800 nih, misalnya 1850. Nah, 50 ini adalah kesalahan, adalah nilai kesalahannya. Disebut kesalahan penutup sudut. Nah, terus bagaimana Bu kalau ada kesalahan seperti ini? Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, nanti kita perlu yang namanya koreksi. Kita koreksi kesalahan itu agar si 50 ini tuh hilang. Gimana caranya? Gimana biar 50-nya hilang? Ya dikurangi gitu kan ya. Dikurangnya 50 derajat lagi. Biar menjadi 1800. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, itu tadi adalah untuk sudut dalam. Kalau sudut luar gimana, Bu? Nah, kalau sudut luar adalah sudut di luarnya. Oh ya, silakan Bagus, ada apa? Sebelumnya izin bertanya, Bu, untuk Hmm? yang tadi, N N-nya tadi kan 10 ya, Bu, ya? Itu Mm-mm. N10 itu yang mana aja ya, Bu, ya? Oh, Soalnya kalau oke. misalnya saya hitung ada 13, Bu. Oh, 13. Coba kita lihat ya. Kalau dari yang ujung awal ya, Bu, ya, kalau hitungnya per ini, soalnya saya bingung juga. Oke. Oke, itu kita lihatnya dari sini, karena kan nanti si titik 1 itu akan ngukur ke kanan gitu ya, terus ke kiri, ini dapat 1. Terus ini juga akan ngukur ke sana, akan ngukur sini, dapat 2. 3 ngukur ke kanan, ngukur ke kiri, 3. Ini juga 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ini 11.
Jadi ada 11, jadi N min 1 dikali 180. N-nya tadi berapa? N-nya adalah 11 kan, dikurangi 1 jadi 10 dikali seratus delapan Oh, puluh gitu. Jadi ada oh seribu izin delapan sama mau ratus. nanya lagi, Bu. Itu kan Mhm. kalau rumus yang di bawah kan N dikurang 2 kenapa dia N dikurang 1, Bu? Oh oh ya salah salah ya, N ke kurangi 2 sorry. Jadi 9 ya? Makasih bagus. Iya, Oke Bu. ya betul ini harusnya 2 ya, sorry. N dikurangi 2. Jadi 9 dikali 180 gitu. Ya terima kasih bagus ya. Itu ya, jadi N dikurangi 2 adalah 9, 9 nanti dikali 180 gitu. Jadi itu adalah 1620, Bu, apanya? hasilnya. 9 Hasilnya? dikali 180 kan, Bu. Heeh, 620. 1620. Oh, 1620. Nah, harusnya segini. Nah, nanti biasanya kalau ngukur ya, yang namanya pengukuran itu pasti nggak ideal gitu. Pasti ada yang namanya kesalahan. Entah itu kesalahan dari manusia, kesalahan dari alat, atau misalnya kesalahan acak gara-gara cuaca, itu bisa banget. Dia cuacanya panas tuh. Karena cuacanya panas, si alat itu jadi agak memuai, jadi agak memanjang gitu. Nah, kalau misalnya ada pemanjangan kayak gitu, biasanya koordinatnya ikut jadi geser. Itu juga bisa ya. Nah, jadi biasanya nggak akan pas 1620. Nanti bisa plus, bisa minus gitu. Misalnya jadi 1615 misalnya, bisa aja. Berarti kan kalau dia 1615 kurang 5 derajat ya. Nah, berarti koreksinya ditambahin 5 derajat. Tapi kalau misalnya ketika diukur jadi 1630 berarti dia kelebihan kan? Kelebihan 10, maka koreksinya dikurangi 10 gitu. Pokoknya bagaimana kita mempertahankan nilai dia itu menjadi 1620. Jadi koreksinya bisa ditambah atau bisa dikurang gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian tadi yang sudut luar ini gitu ya, kalau sudut luar ditambahin rumusnya N plus 2 dikali 180. Jadi kalau sudut luarnya persegi gitu ya, N-nya kan 4, N-nya 4 ditambah 2, jadi 6 kali 180. Jadi itu adalah sudut luarnya persegi. Kalau segitiga berarti N plus 2 kali 180. Berarti jadi 5 kali 180. Yang pasti sudut luar itu akan lebih besar daripada sudut dalam, ya. Ini adalah untuk syarat geometrinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Bagus. Untuk, yang syarat tadi kan, eee, saat kapan kita menggunakan koreksi, Bu? Saat kita, kan tadi kan contohnya tadi ada 1850. Mhm, Kita tuh ngepasin ke 1800. Nah, itu kapan saat kita, mengkoreksinya itu? koreksinya, oke. Kapan itu? Saat ini nih, kayak gini. Misalnya ini ada kuis ya. Jadi ketika nanti kalian mengukur ya, sebenarnya ini terlalu teknis sih ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya nanti kalian melakukan pengukuran gitu ya, pengukuran di lapangan untuk beberapa titik, ada titik 1, 2, ini apa nih, 3 ya ini harusnya, 4, 5, dan 6. Nah, nanti kan kalian ngukur ya, ini adalah titik yang diketahui, A sama B. Nanti kalian akan ukur dari titik A ke titik B, ya, terus kemudian dari titik B ke titik 1. Ngukurnya gimana? Ngukurnya misalnya berdiriin alat di sini, kemudian ngukur sudut ke kerangka 1, kemudian ngukur sudut ke kerangka A. Nanti bisa dapat sudut yang ini. Terus misalnya kalian berdiriin alat di sini, maka kalian akan ngukur ke titik 2 dan ngukur ke titik B. Nanti kalian dapat sudut beta 1. Kemudian kalian ngukur alat di sini, berdiri di titik 2. Kalian akan ngukur sudut ke titik 3 dan akan ke titik 1. Nanti kalian dapat sudut dalam.
Nanti kalian berdiri lagi di sini, ngukur lagi ke titik 4, kemudian ngukur lagi ke titik 2, nanti dapat lagi sudut yang beta 3. Yang pernah saya jelasin, jadi kalian akan ngukur sudut dalam itu adalah kiri kurang kanan, terus nanti bisa dapat beta 3-nya. Misalnya kalian ngukur nih sudut ke titik 4, dapat 200 derajat. Kemudian ngukur ke titik 2, dapat 200 derajat. Maka betanya adalah, sorry, ini 100 misalnya ya. Maka beta 3 adalah 200 dikurangi 100 derajat, yaitu 100 derajat. Ya, jadi nanti seperti itu terus. Nanti berdiri di titik 4, ngukur ke titik 3, ngukur ke titik 5, dari titik 5 ngukur ke titik 4, ngukur ke titik 6, nanti dapat yang ini. Dari titik 6 ngukur ke titik 5, ngukur ke titik A, nanti dapat yang B6. Nanti dari titik A ngukur ke titik 6, ngukur ke titik B, nanti dapat beta A. Nah, idealnya beta A ditambah beta B ditambah beta 1 ditambah beta 2 sampai dengan ditambah beta 6 itu adalah N-2 dikali 180. Nah, berapa nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 dikurangi 2 kali 180. 6 kali 180. Berapa nih nilainya? 1080. 1080. Ini harusnya seperti itu syaratnya ya. Nah, tapi nanti ketika kalian ngukur, ini tuh nggak jadi 1080. Ketika nanti dibikin tabelnya gitu ya, ada pengukurannya, misalnya titik A, 1, 2, 3 sampai B gitu ya, ketika dijumlahin, ini tuh pasti jadi entah plus minus 1080 gitu, bisa lebih ketika dijumlahin tuh. Misalnya jadi 1090 lah gitu. Nah, berarti kan artinya ada kesalahan berapa derajat? Kan idealnya 1080, ternyata waktu dijumlahin gitu ya, beta 1 beta 2 ini tuh 1090, 10, Bu. 10 derajat kan, kesalahannya 10 derajat. Nah, berarti harus dikoreksi berapa? Dikurangi 10, Bu. Koreksinya adalah 10. Gimana cara mengkoreksinya? Nanti koreksi ini dibagi jumlah sudutnya. Minus 10 dibagi tadi jumlah sudutnya ada berapa tadi ya? 8, Bu. Ada 8. Sorry. Ada 8. 10 bagi 8, 1,25, Bu. 1,25. Nah, nanti masing-masing sudut ukuran ini gitu ya, misalnya BA itu tadi 100 derajat. Nah, A aksennya gitu ya, titik sudut A yang baru akan menjadi 100 dikurangi 1,25 gitu. Jadi nanti kita akan, pakai sudut yang udah dikoreksi, yang udah dikurangi sama 1,25 gitu. Semuanya sama, ini titik 1 juga nanti dikurangi 1,25, titik 2 juga sama, gitu. Kayak gitu, nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi kapannya itu, yaitu kapannya adalah ketika kita sudah, eee, mengukur, terus kemudian kita koreksi. Nah, ini adalah langkah-langkahnya nih, Bagas dan yang lainnya, Bagus ya, sorry. Jadi yang pertama, kita menghitung kesalahan geometri dulu, yang tadi syarat. Kita cari dulu, ini kan ngukurnya sudut dalam, oh berarti kita pakai rumus yang sudut dalam. Kalau misalnya nanti ngukurnya kalian di luar gitu ya, yang diketahuinya adalah di luar, berarti pakainya yang sudut luar. Nah, nanti udah ada koreksinya berapa, maka kesalahannya udah ada,
Langkah kedua adalah mengkoreksikan. Bagaimana cara mengkoreksikan? Tadi kesalahannya dibagi dengan jumlah sudutnya. Tadi kesalahannya adalah -10, berarti dibagi dengan, jumlah sudutnya berapa. Dapat nanti kesalahannya. Nah, udah dapat kesalahannya, baru kita bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu menghitung sudut jurusan. Nah, sudut jurusan ini yang mana, Bu? Sudut jurusan ini adalah materi yang minggu ke-6. Nah, materi minggu ke-6 yang ini. Kemana ya? Nah, ini. Sudut jurusan atau sudut azimut. Mana yang diketahui gitu kan. Kalau ini titik ikat, tapi sudut jurusan yang biasa mana ya? Yang ini nih, yang dikotakin. Jadi, sudut jurusan titik yang ingin diketahui, yang sudah diketahui ditambah dengan sudut dalamnya dikurangi 180 derajat. Kalau misalnya dia arahnya ke kanan, ya kalau masih ingat tuh. Nah ini nih. Jadi kalau sudutnya ada di kiri, pakai yang alfa tambah beta dikurangi 180. Kalau ada di kanan berarti alfa ditambah 180 dikurangi beta. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya gini, kita pengen tahu nih sudut jurusan yang ini, alfa JK. Maka kita tinggal dihitung aja. Alfa yang sebelumnya ditambah dengan sudut dalam ini, BJ dikurangi 180. Nah, tadi bedanya si sudut BJ ini sudah dikoreksi, gitu. Biar terhindar dari kesalahan, ya. Oke, pelan-pelan ya. Gitu bagus. Ada yang mau ditanyain? Aman, Bu. Aman ya. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti sambil, eee, sambil jalan. Oke. Nah, ini ada kuis yang nanti mungkin bisa dikerjakan di masing-masing aja gitu ya, jadi tugas. Nanti saya bikin pengumpulannya gitu ya, untuk kalian kerjakan, eee, jadi latihan UTS gitu ya, kalau misalnya masih keburu nanti setelah kelas ini kalian hitung sendiri gitu ya, untuk latihan seperti apa. Contohnya kayak gini, diketahui koordinat titik BM itu adalah 5.000 per 10.000 dengan azimut 325. Nah, berarti kan azimutnya di sini ya, utaranya, berarti 325 itu ke sini ya, harusnya. 325 derajat. Diketahui nih, titik 1 sudutnya 80, 107, berarti yang ini. Ini adalah 80, 107. Kemudian jaraknya 68,22. Terus titik 2, 110, 069. Terus titik 3, 104, 855. BM-nya ini 64,97. Ini jaraknya ya, 81,56, ini 74,45, ini 86,56. Nah, di sini apa yang ditanyain? Berapa koordinat ya? Koordinat dari X1, Y1, kemudian X2, Y2, X3, Y3.
ya. Ini yang ditanyain nih, titik sini. Nah, gimana caranya? Nah, ini adalah materi minggu ke-6. Cara mendapatkan X1, ada yang masih ingat nggak? Sama dengan tadi yang di minggu ke ini, X, BM, ya, koordinat sebelumnya atau koordinat yang diketahui, ditambah D, 1, BM, jarak dari titik sorry, jarak dari BM ke titik 1 ya, dikalikan dengan sin atau cos? Sin. Sin, benar. Sin alfa BM1 ke BM ke 1, ya. Nah, berarti X BM-nya berapa? 5.000, 5.000. Mhm. 5.000. Ditambah DBM1, jarak dari BM ke angka 1? 68,22. 68,22. 68,22. Sin alfanya? 80,117. Bukan. 80 ini adalah beta, sudut dalam. Kalau ini sudut jurusan. Kalau ini sudut dalam tadi, sudut yang diukur. Nah, sudut jurusannya ini tadi, 325. Nah, nanti tinggal dihitung berapa X1-nya. Nah, sekarang kalau X2. Coba X2 berapa? Nyari X2, Satu X1, ditambah D1 kedua mhm, sin alfa 12. betul. X1-nya diketahui? Belum, Bu. X1-nya Belum. diketahui tadi di sini ya. Ya, Ibu, Iya, hasil dari dari hasil itu. Misalnya hasilnya 200 gitu ya, misal. Berarti X1-nya 200. Ditambah D12-nya? 81,56. Sin? Nah, alfa 12-nya berapa? 325 bukan, Bu? Bukan. Nah, kalau bukan ya, tapi alfa 12-nya ini yang tadi pakai rumusnya. Ini kan? Alfa 12 tuh dari arah utara ke titiknya. Tadi kan ini pengukurannya ke kanan ya, Iya, arahnya Bu. ke kanan gitu ya, muternya. Nah, berarti pakai rumus yang tadi. Untuk sudut kanan itu adalah alfa 12 itu alfa BM ke 1 dikurangi beta ditambah 180. Ini kanan. Jadi alfa BM1-nya adalah 325 tadi ya. Betanya adalah yang ini. Berapa betanya? Beta 1, 80. 80,107. Ditambah 180. 80 derajat. Nah, itu adalah alfa 12-nya. Begitu. Ya, nanti dapat dari sini. Ke situ. Oke. Jadi, caranya itu kalian harus ngitung sudut azimut. Jadi tahapannya tuh, ya. Tahapannya tuh, cek sudut azimutnya. Kedua, hitung sudut azimut. Yang belum ada. Dengan rumus kanan atau kiri tadi ya. Lihat nanti pengukurannya kemana gitu ya. Kalau dia ke kanan berarti pakai rumus yang alfa minus beta
tambah 180, kalau ke kiri alfa plus beta dikurangi 180. Ini ada di materi minggu ke-6. Ya, tuh. Ini agak banyak sih sebetulnya ya, jadi agak ribet. Nah ya, nanti ini silakan dikerjakan gitu ya, dikumpulinnya ya minggu depan lah, gitu ya, kuisnya. Nanti dikerjakan untuk latihan. Boleh dikerjakan malam ini misalnya setelah, apa namanya, setelah kelas, buat latihan. Ya dilanjut nih, X1-nya berapa, X2-nya berapa, cari azimutnya untuk masing-masing, ya, berapa. Oke, sampai sini bisa diikutin atau ada yang perlu diulang? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, jadi sampai situ dulu ya, kita ingat-ingat tuh. Oh ya, untuk mencari koordinat itu rumusnya yang ini, ya tadi. Oh ya, untuk menghitung azimut itu tadi, ada yang kiri, ada yang kanan, gitu ya. Oh iya, yang kita ukur tuh adalah sudut ini, beta. Kalau sudut jurusan itu alfa simbolnya, gitu ya, misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang si betanya ini ya, tadi tuh ini asumsinya, sudut betanya ini sudah dikoreksi gitu. Sudut betanya, tidak ada kesalahan gitu. Ya udah betanya tuh sekian, 80,107, betanya sekian. Nah, untuk yang tadi saya terangin, yang saya jelaskan sebelumnya, ini si sudut betanya yang terkoreksi. Jadi saya pengen sudutnya itu sudah dikoreksi, terhindar dari kesalahan. Nah, contohnya kayak gimana? Tadi ya, kita pakai data yang tadi. Titiknya udah diketahui tadi 80,107, 110, dan sebagainya. Kalau kita lihat gambar yang ini ada berapa titik nih? Berapa syarat geometrisnya? N-nya berapa kalau gambar yang ini? 4. 4, 4, Bu. 4 ya. N-nya 4. Berarti syaratnya adalah N-2 dikali 180 kan? Iya, Bu. Atau 2 kali 180 yaitu 360. Syarat sudut dalam ini harusnya adalah 360. Oke, catat ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sudut dalam ini dijumlahin, coba dihitung. Berapa nih? 80, ini ditambah 110, ditambah 104, ditambah 64. Berapa totalnya? Saya buka kalkulator juga. 80,107 ditambah 110, 360, Bu. pas? Pas ya? 360,001. Pas, Bu. Coba. 64, Benar, Bu. kok kalau saya 279 ya? Salah berarti ngitungnya. Berapa ini kalau ditambahin? 360,001. 001. Padahal harusnya berapa tadi? 360. Nah, berarti kan kelebihan berapa nih? 0,001, Bu. Kelebihan 0,01. Berarti kesalahannya, ya ini tuh lambang kesalahan, kesalahannya beta itu 0,001. Berarti koreksinya berapa? Berarti minus 0,001 dibagi 4. Dibagi 4, ya. Dibagi dengan N-nya. Kesalahannya dibagi dengan N. Berarti adalah 0, ini ya, 0,2 gitu. Jadi kita harus membagikan kesalahan ini ke setiap sudut. Nah, makanya di sini
masuk nih koreksi. Jadi nanti si betanya berubah. Jadi yang asalnya 80,107 dikurangi 0,002. Dapatlah jadinya segini. Ini adalah sudut yang baru, itu. Nah, nanti sudut yang sudah terkoreksi ini, masuklah tadi ke rumus yang sudut jurusan. Nih, masuk yang ini. Ini betanya harus beta terkoreksi. Gitu. Jadi nanti pas nyari sudut azimut 1, 2-nya, itu jadi lambda BM1 dikurangi beta terkoreksi. Ditambah 180. Biar apa? Biar nanti koordinatnya itu teliti, gitu. Jadi tadi menyambung ke pertanyaan bagus, kapan Bu kita pakai? Nah, ini sekarang pakainya. Jadi nanti ketika kalian udah dapat sudut, kemudian ada sudut dalamnya berapa, nah kalian jangan dulu hitung koordinat. Tapi yang pertama, ini tadi ya, tahapannya. Ngitung dulu kesalahan geometrinya, terus ngitung koreksinya berapa, terus baru nanti ditambahin ke sudut dalam. Ketika udah sudut dalam, baru cari sudut azimut. Baru nanti setelah sudut azimut, pakai deh yang tadi, mana sih? Rumus polar ini untuk nyari koordinat. Ya, jadi tahapannya seperti itu, ya. Nah, ini azimut sisi poligon tadi ya. Ini alfanya dapat dari mana gitu ya. Ini yang tadi 325. Dia tadi ke kanan ya, 325 dikurangi beta ya tadi. Kurangi beta itu adalah 80,107 ditambah 180, benar gak 225? Ada yang udah hitung? Hasilnya kan, Bu? Heeh. Kok saya dapatnya 424 ya? 424. Iya, Oh iya. 424,893. Berarti ini pakai yang kiri. 325. Oh, 424 berapa? 424,893. Ini. Kalau dikurangi 360 berapa? 64 ya? Salah. Kalau misalnya 325 tambah 80,107 kurangi 180. Oh, berarti ini pakai yang rumus yang satunya lagi, yang kiri. Salah ini kayaknya. Pakai yang alfa ditambah beta dikurangi 180. Dia dapat 225. Nanti saya pastikan lagi ya, ini pakai rumus yang mana. Karena kan itu muternya gini ya. Harusnya ini kanan sih.
Oke ya, gitu. Jadi pakai rumus yang itu, yang ini, dapatlah 225, 155, 80, sama 325. Setelah dapat alfanya ya baru tadi bisa pakai rumus, ini, gitu ya, sin alfa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, sedikit ya nambahin, D dikali dengan sin itu, ini namanya delta X. Kalau nanti ada D cos alfa, itu namanya adalah delta Y. Jadi nanti kalau misalnya di UTS ada hitung delta X-nya, hitung delta Y-nya, jangan bingung. Berarti kalau delta X ditanyanya adalah D dikalikan dengan sin alfanya. Kalau delta Y berarti D dikalikan dengan cos alfanya. Gitu ya. Itu delta X-nya. Kenapa? Nanti karena kita akan masuk ke sini. Ya. Jadi ini satu-satu ya. Jadi ketika kalian udah dapat sudut beta, kemudian udah dapat koreksinya, udah dapat sudut koreksinya berapa, nanti dapat jarak, nanti bisa hitung sudut jurusannya, tadi ya pakai rumus kiri atau kanan. Ya. Nah, terus kalian nanti bisa nyari D sin alfa dan D cos alfa. Caranya gimana? Ya udah tinggal dikaliin aja. Jarak dikalikan dengan sin 225, dapat segini. Kalau yang D cos alfa berarti jarak dikalikan dengan cos 225 dapat minus 48. Ya, seperti itu. Nah, ini delta X dan ini kan delta X ya, ini delta Y. Delta X dan delta Y ini kalau dijumlahin itu tuh harus sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0, misalnya pas dijumlahin plus 1 gitu ya, sama kayak tadi konsepnya. 1 ini dibagi dengan 4, jadi 0,25. Nah, ini nanti 0,25-nya dikoreksiin lagi ke desin alfanya. Contohnya kayak gini. Nah, ini ketika ditambahin, coba ditambahin dong. Boleh minta tolong desin alfanya berapa ketika ditambahin? Minus 48,32 tambah 34,24 tambah 73,32 dikurangi 49,64. Sembilan koma enam. Nah, berarti kesalahannya 9,6. Nah, berarti koreksinya berapa? 9,6 dibagi 4. Berapa? 2,4, Bu. 2,4 ya. Oh, sorry. Ini enggak, untuk desin alfa koreksinya yang ini. Salah rumus, sorry, salah. Nih. Ini tuh absis. Ini ordinat. Sebentar ya, saya ke toilet dulu.
Oke, sorry ya. Eh, ini ternyata. Sorry, saya agak lupa. Jadi kalau untuk yang koreksi ini beda, kalau yang koreksi sudut tadi kan dijumlahin, terus dibagi dengan jumlah sudut ya. Nah, kalau yang koreksi absis ini, eh jumlah dari D ya, dibagi DI dikali dengan kesalahan, fx-nya gitu ya, atau kesalahan si X-nya. Jadi tadi kan kesalahannya adalah 9,6 ya. Nah, nanti jarak ini ditambahin dulu ya. Jarak ini ditambahin 68,22 ditambah 81,56 ditambah 74,45 ditambah 86,56. Dapat berapa sih? 68,2 ditambah 81,5 ditambah 74,45 ditambah 86,56. 310,71 ya. Nah, nanti 310,71. Nah, nanti kesalahannya ya, koreksinya ini diperoleh dari 68,22 dibagi 310,71 dikalikan dengan tadi kesalahannya adalah 9,6 ya. 68,2 dibagi 310,71 kali 9,6. Nah, dikali 9,6 dapat 2,10. Ya. Terus nanti yang sebelah sini berapa, Bu? Yang ini juga sama. Ya. Berarti yang ini adalah 1,56 dibagi 310,71 dikali 9, dapat 0,5 dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang koreksi delta Y sama. Delta Y juga ini dijumlahin dulu. Kalau delta Y, si ininya jumlahin lagi. Berapa? Minus 48. 8 ditambah 70,9 dikurangi 48,14 dikurangi 74,02. Kalau yang ini minus 38,38 kan? Nah, berarti koreksinya adalah 68,22 dibagi 310,71 dikali minus 38,38. Minus 8,42. Sama ya? Jadi seperti itu koreksi delta Y-nya. Nanti bikin delta X terkoreksi, delta Y terkoreksi. Di mana kolom ini minus 48,32, 0,1 dapat jadi minus 50,43. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti kalian dapatlah semuanya. Dari yang tadi cuma sudut beta doang, terus dapat jadi ada koreksinya, jadi ada sudut koreksinya, kemudian jadi ada alfanya, kemudian ada delta X delta Y-nya, kemudian nanti delta X delta Y-nya juga ada koreksinya, terus nanti dapat dari delta X dan delta Y yang terkoreksi. Ya, saya tekankan materi yang ini ada di UTS ya, di nomor terakhir gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti silakan dibaca lagi, nanti saya kasihin PDF yang udah ada coret-coretnya ya. Nah, akhirnya ke terakhir, yaitu si koordinatnya. Ketika udah dapat delta X, delta Y-nya, ya udah tinggal dimasukin tadi. Ya, si X
Tadi misalnya X1 ya, sama dengan XBM min 1 ditambah delta X yang terkoreksi. Yang mana? Delta X terkoreksi yang ini. Masukin ke sini. Kalau Y1 berarti XBM min 1 ditambah delta Y terkoreksi. Atau yang ini. Enaknya emang pakai tabel. Ya, tapi kalau nggak pakai tabel juga nggak apa-apa. Ya, itu adalah rumusnya. Sehingga nanti dapat, oh ternyata X itu 5.000 sampai 10.000, terus X1-nya dapat segini, Y1-nya dapat segini, X1-nya Y2, X3, Y3 gitu ya. Dan ketika ngitung lagi ke BM itu balik lagi. Koordinatnya sama gitu ya. Jadi ini yang bisa disimpulkan untuk syarat geometrinya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya kirimkan slide-nya aja ya. Takut udah terlalu malam. Nanti kalau mau latihan, boleh ya, silakan latihan kerjain soal yang ini. Terus coba kalian koreksi-koreksiin dan nanti samain angkanya, sama atau enggak gitu ya. Sekarang kita absen dulu ya. Sebentar anak saya nangis. Ada telepon. Nah ya, sebentar Uma mau absen dulu ya. Yuk kita absen dulu bareng-bareng. Siapa aja nih yang masuk? Cek dulu yang masuk. Oh iya itu kakek. Ya, Kela ya, sebentar. Oke. Mita Adelia Putri ada? Mita ada, Mita? Tidak ada ya. Ya. Bentar. Jangan dimak. Iya bentar. Mita nggak ada. Iya ini. Ini. Latifah. Hadir, Tidak Bu. ada. Oh hadir. Oke. Muhammad Aziz An-Nafi. Hadir, Bu. Oke. Dimas Andi Novan. Hadir, Bu. Oke. Priora Niero. Hadir, Bu. Oke. Shelovia. Hadir, Bu. Amir. Mahmud Hadir, Bu. Satani. Sevi Novianti. Hadir, Bu. Oke. Terus Nadila Deva. Hadir, Ibu. Oke. Theophilus David. Hadir, Bu. Monita. Hadir, Bu. Oke. Ariel Raditya. Hadir, Bu. Oke. M. Nazif Rizky Adinata. M. Nazif tidak ada. Zevanya. Hadir, Bu. Itu siapa? Hadir. Nadif? Oh, Zevanya. Depannya. Oke. Terus siapa lagi? Alif Julhaj. Hadir, Bu. Oke. Zia. Zia tidak ada. Naufal. Hadir, Bu. Oke. Gianendra. Hadir, Bu. Oke.
Muhammad Farel, Hadir, Bu. Anissa Noni, Hadir, Bu. Kania Tinepana, Hadir, Bu. Atirah Irani Putri, Hadir, Bu. Nur Indah Ayu Sapitri, Hadir, Bu. Amanda Cahya, Hadir, Bu. Fatia Rizkila, tidak ada. Esther Hadir, Bu. Levina, Hadir, Bu. oke, Azril, Hadir, Bu. Daniel, Hadir, Bu. Gani, Hadir, Bu. Bagus, Sob, hadir, Bu. Deari, Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Dinar, Fajar, tidak ada. Oke, sip, terima kasih ya. Nanti saya kirimkan lewat Dinar ya, slide-nya yang sudah dicoret-coret. Kemudian tadi untuk kuis yang ada di sini, nanti dijadikan tugas ya. Nanti silakan dikumpulkan di minggu depan, tapi ya boleh dikerjakan hari ini sebagai latihan ya. Iya, ya sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga besok sukses ya ujiannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, ada yang ditanyain? Apa? Tugas open book? Oh ya bisa. Oh, UTS-nya juga. Open book. Bu, Iya. open book-nya dalam bentuk apa aja nggak apa-apa kan, Bu? Iya, betul. Udah apa aja. Mau ngeprint yang tadi juga boleh. Oke, Bu, Ngeprint terima kasih, materi gitu ya. Apa-apa. Nggak ada. Boleh buku. Asal punya sendiri, tidak boleh pinjam-meminjam ya. Ya, sama boleh pakai kalkulator. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada mau tanyain aja ya di Permisi, Bu, mau nanya. Ya, Monita. Itu boleh minta tolong nggak, Bu, untuk PPT yang ini yang ada coret-coretnya? Iya, nanti saya kirimkan lewat Dinar ya. Oke, Bu, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa lewat Dinar ya. Ini udah tidak kondusif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya. Terima kasih, Bu.